Rasa cemas yang dirasakan Raka ternyata menular. Mereka terus berjalan, namun kini tak ada lagi canda tawa. Masing-masing diselimuti pikiran masing-masing, dan kegelisahan perlahan merayap. Hingga akhirnya, mereka tiba di pos 3. Sebuah area datar yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Beberapa tenda pendaki lain sudah berdiri di sana. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Bima menghela napas lega. Ia dan Niko segera mendirikan tenda, sementara Dewi dan Raka mengeluarkan peralatan masak. Malam itu, dinginnya udara semakin menusuk. Mereka berkumpul di luar tenda, membuat api unggun kecil untuk menghangatkan diri. Sambil menunggu air mendidih untuk kopi, mereka menceritakan hal-hal lucu untuk mengembalikan suasana. Namun, ketegangan yang sempat terjadi di sore hari masih terasa. "Lo beneran dengar suara tadi, Rak?" tanya Niko, matanya menatap Raka. Raka mengangguk, "Iya. Tapi nggak tahu, suaranya aneh. Kayak nyanyian, tapi liriknya nggak jelas. Mungkin cuma halusinasi." "Udah capek, kan?" Dewi menimpali, mencoba membuat suasana kembali normal. Mereka melanjutkan malam dengan obrolan ringan, melupakan sejenak kejadian aneh yang terjadi. Api unggun menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi wajah-wajah lelah mereka. Saat kopi sudah siap, mereka duduk melingkar, menikmati hangatnya minuman. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara gamelan yang begitu merdu, namun juga menyeramkan. Suara itu terasa aneh, tidak seperti musik pada umumnya. Ritmenya tak beraturan, sesekali meninggi, lalu merendah. Keempatnya saling pandang. Jelas, kali ini bukan halusinasi. Suara itu begitu nyata. "Apaan tuh?" bisik Niko, suaranya bergetar. "Jangan hiraukan," jawab Bima, meskipun dalam hatinya ia juga merasa takut. Mungkin ada pendaki lain yang lagi main musik. Namun, di tengah suara gamelan itu, kini terdengar suara bisikan-bisikan halus yang entah datang dari mana. Suara itu seperti berbisik di telinga, menyebut nama-nama mereka. Bima, Niko, Raka, Dewi. Mereka terkejut. Bisikan itu begitu jelas, namun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Mengunci diri dari teror yang tak kasat mata. Di dalam tenda, mereka mematikan senter. Hanya ada kegelapan yang pekat. Raka memeluk lututnya, wajahnya pucat pasi. Niko meremas tangannya sendiri, bibirnya berkomat-kamit membaca doa. Dewi hanya bisa menunduk, tak berani menatap teman-temannya. Sementara Bima mencoba menenangkan diri. Suara gamelan itu semakin keras. Seolah-olah sumbernya kini berada tepat di depan tenda mereka. Terdengar pula suara tawa cekikikan perempuan, tawa yang menusuk gendang telinga. Tiba-tiba, tenda mereka berguncang hebat. Seakan-akan ada yang mencengkeramnya dari luar. Resleting tenda bergerak, seolah ada yang mencoba membukanya. Mereka menjerit. Bima memeluk Dewi, Raka dan Niko saling berpelukan. Mereka menutup mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. "Pergilah. Jangan ganggu kami," teriak Bima, suaranya bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya tawa cekikikan yang semakin keras, dan guncangan tenda yang semakin kuat. Di tengah kepanikan itu, mereka mendengar suara ranting patah, lalu suara langkah kaki yang menyeret, mengitari tenda mereka. Langkah itu berat, menyeret, dan seolah tidak berasal dari manusia. Mereka hanya bisa berdoa. Berharap teror ini segera berakhir. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar. Hingga akhirnya, di saat fajar mulai menyingsing, suara-suara aneh itu menghilang. Kegelapan dan rasa dingin perlahan digantikan oleh cahaya matahari dan kehangatan. Mereka keluar dari tenda dengan wajah pucat dan mata bengkak karena ketakutan. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Puncak Rinjani sudah bukan lagi tujuan mereka. Mereka hanya ingin pulang. Namun, perjalanan turun tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Setiap langkah yang mereka ambil, seolah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Hutan itu seolah menjadi labirin, yang tak ingin membiarkan mereka pergi. Pagi itu, suasana di pos 3 begitu mencekam. Matahari sudah naik tinggi,
namun udara masih terasa dingin. Keempat sahabat, Bima, Raka, Niko, dan Dewi, mengepak tenda dan barang-barang mereka dengan tangan gemetar. Wajah mereka pucat pasi, sisa-sisa ketakutan tadi malam masih membekas jelas. "Kita turun sekarang juga," kata Bima, suaranya serak. "Puncak nggak penting lagi. Yang penting kita selamat." Tidak ada yang membantah. Mereka segera memulai perjalanan turun. Namun, ada yang berbeda. Pemandangan yang mereka lewati terasa asing. Pohon-pohon yang mereka yakini sebagai penanda jalan kini terlihat sama persis, membentuk barisan yang tak berujung. Setiap tanjakan dan turunan seolah-olah mengulang dirinya sendiri. "Perasaan gue nggak enak," gumam Raka, "lagi-lagi. Jalannya kok kayak muter-muter, ya?" "Mungkin kita salah jalur," sahut Niko, wajahnya cemas. "Gimana ini, Bim?" Bima mengeluarkan GPS dari sakunya. Matanya membelalak kaget. GPS-nya error. "Gak ada sinyal," katanya, suaranya bergetar. Mereka pun tersesat di tengah hutan yang gelap, mereka berjalan tanpa arah. Bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di balik pepohonan. Sesekali, mereka mendengar suara tawa cekikikan yang menggema di antara pepohonan. "Gue lihat ada orang di sana," teriak Niko, menunjuk ke sebuah pohon besar. "Pakai baju putih." Semua menoleh. Di balik pohon itu, terlihat sosok wanita berbaju putih. Wajahnya tertutup rambut panjangnya, tapi ia melambaikan tangannya, seolah memanggil mereka. "Jangan ikutin," kata Bima. "Itu bukan manusia." Namun, Niko yang panik, tidak mendengarkan. Ia berlari ke arah sosok itu. "Hei, tolong kami." Dewi berusaha mengejar, tapi ia tersandung akar pohon. Ketika ia mendongak, Niko sudah menghilang. "Niko! Niko!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya tawa cekikikan yang semakin keras, dan sosok wanita berbaju putih yang kini berada tepat di depan mereka. Rambutnya yang panjang tersingkap, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata merah menyala. Bibirnya tersenyum, namun senyuman itu begitu menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi," ucapnya, suaranya seperti bisikan angin. "Kalian adalah tamu kami." Bima menarik Dewi dan Raka mundur, lalu berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok itu. Mereka tidak peduli lagi dengan tas dan barang-barang mereka yang tertinggal. Mereka hanya ingin lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Mereka terus berlari, napas mereka terengah-engah. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah gubuk tua. Tanpa pikir panjang, mereka masuk. Gubuk itu kosong, hanya ada debu dan sarang laba-laba. Mereka mengunci pintu, lalu meringkuk ketakutan di sudut gubuk. "Gimana? Gimana nasib Niko?" bisik Raka, menangis. "Kita nggak bisa berbuat apa-apa," jawab Bima. Mereka terlalu kuat." Di luar gubuk, mereka mendengar suara gamelan, tawa, dan bisikan. Suara-suara itu kini mengelilingi gubuk. Mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka terjebak. Terjebak di sebuah labirin yang tak berujung, di bawah kendali makhluk-makhluk tak kasat mata.